wabarakatuh. Kami mahasiswi Inkas Yarsi Mataram semester 5 akan mempraktikkan diagnosa mengenai halusinasi. Saya Lia Erniwati dengan NIM 092 STC22 akan mempraktikkan ST1 dengan diagnosa halusinasi. Saya Nurhaliza Apriliani dengan NIM 227 STC22 akan memperagakan SP2 keperawatan jiwa dengan diagnosa halusinasi. Selamat menonton. Nah, apa itu halusinasi? Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang merasa mendengar, mencium aroma, dan melihat sesuatu yang kenyataannya tidak ada. Pada keadaan tertentu, halusinasi dapat mengakibatkan ancaman pada diri sendiri ataupun orang lain. Jadi, ada beberapa halusinasi. Yang pertama yaitu halusinasi pendengaran. Apa itu halusinasi pendengaran? Halusinasi pendengaran adalah jenis halusinasi yang paling umum terjadi yang menyebabkan seseorang mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Selanjutnya, halusinasi penglihatan. Halusinasi penglihatan visual melibatkan indera penglihatan seolah seperti melihat sesuatu namun benda tersebut sebenarnya tidak ada. Selanjutnya yaitu halusinasi penciuman. Halusinasi penciuman melibatkan indera pencium. Seseorang mungkin mencium aroma wewangian yang justru yang tidak sedap atau merasa bahwa tubuhnya berbau busuk padahal nyatanya tidak. Selanjutnya yaitu halusinasi pengecapan. Apa itu halusinasi pengecapan? Halusinasi pengecapan melibatkan indera perasa yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi bahwa sesuatu yang dimakan atau diminum memiliki rasa yang aneh. Misalnya, seseorang mengeluh karena merasakan atau mengecap rasa logam secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu halusinasi sentuhan. Apa itu halusinasi sentuhan? Halusinasi sentuhan adalah talqin yang melibatkan perasaan sentuhan atau gerakan tubuh Anda. Misalnya, Anda merasa seolah-olah disentuh atau digelitik seseorang, padahal tidak ada orang di sekitar Anda. Assalamualaikum. Ibu, apakah bisa saya masuk? Ibu, apakah bisa saya masuk? Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Lia Erniwati yang berjaga pada hari ini. Ibu namanya siapa? Liza. Biasanya dipanggil apa? Liza juga. Ibu, apa yang dirasakan pada pagi hari ini? Saya merasa tidak baik. Tidak baik, kenapa Ibu? Apa yang Ibu rasakan? Saya kadang mendengarkan suara-suara yang mengganggu pendengaran saya. Bagaimana itu disebut halusinasi, Ibu? Bagaimana kalau kita bercakap-cakap mengenai halusinasi, Ibu? Boleh. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu inginkan? Terserah. Untuk tempatnya di mana, Ibu? Ya, di mana saja. Di sini saja ya, Ibu. Ibu bisa hadap sini, Ibu. Kita bercakap-cakap sebentar. Ibu, biasanya suara-suara yang Ibu dengar itu seperti apa, Ibu? Biasanya saya mendengar suara-suara orang teriak, minta tolong. Apa yang suara itu katakan? Dia mengatakan, ayo sini, melompat. Ayo sini, turun. Terus kalau suara itu datang, apa yang Ibu lakukan? Saya cuma bisa menutup telinga seperti ini, tapi suaranya masih terdengar. Biasanya suara-suara yang Ibu dengarkan itu kapan datangnya, Ibu? Pada saat saya sendiri, kadang-kadang juga kalau saya bersama teman-teman yang lain. Kadang saya menghindar ketika bersama teman-teman, tapi suaranya tidak mau pergi. Terus pada waktu apa aja suara itu datang? Apakah pada pagi, siang, atau malam? Pagi, siang, malam, suara itu akan datang menghantui saya.
Paling dominan sering munculnya itu pada saat apa, Ibu? Pada saat saya akan makan dan pada saat saya akan tidur. Ibu, bagaimana kalau kita belajar untuk mencegah agar halusinasi itu tidak datang? Bagaimana, Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Cara mencegah halusinasi itu agar tidak datang yaitu ada 4 cara. Yang pertama itu kita menghardik. Yang kedua itu kita bercakap-cakap dengan teman atau perawat yang bertugas agar halusinasi itu tidak lagi datang. Yang ketiga itu kita menyibukkan diri beraktivitas yang positif. Dan yang keempat itu kita teratur minum obat, Ibu. Baik, Ibu, kita akan belajar cara menghilangkan halusinasi itu dengan cara pertama terlebih dahulu, Ibu. Cara yang pertama yaitu kita menghardik. Nanti kalau halusinasi itu datang, Ibu menutup telinga sambil bilang, pergi pergi kamu suara palsu. Itu ya, Ibu, sampai suaranya menghilang. Bisa Ibu ulangi apa yang saya katakan tadi? Pergi, pergi, suara itu palsu. Coba sekali lagi, Bu. Pergi, pergi, suara itu palsu. Nah, begitu, Ibu. Kalau nanti suaranya datang lagi, Ibu melakukan hal seperti itu ya sampai suaranya menghilang. Ibu, bagaimana keadaannya atau perasaannya setelah kita melakukan menghardik tadi, Bu? Sudah lumayan mendengar. Nanti kalau suara itu datang lagi, Ibu memperagakan apa yang saya sudah ajarkan tadi ya. Bagaimana kalau kita mengontrak waktu Ibu lagi nanti? Apakah Ibu mau? Bersedia? Bersedia. Ibu maunya di mana nanti, Ibu? Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan aktivitas tadi? Sudah mendingan. Bagaimana kalau kita kontrak waktu untuk pertemuan yang akan datang mengenai cara agar halusinasi Ibu tidak datang lagi dengan cara bercakap-cakap? Apakah Ibu bersedia? Ya sudah, Ibu. Terima kasih ya atas waktunya dan permisi, Ibu. Saya kembali ke kelompok perawat lebih dahulu. Permisi, apakah boleh saya masuk? Apakah boleh saya masuk, Ibu? Baik, Ibu, selamat siang. Apakah masih ingat dengan saya? Enggak. Ya, nah, perkenalkan saya perawat Nurhaliza yang bertugas pada siang hari ini. Jadi, seperti kesepakatan kita kemarin, kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan halusinasi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghilangkan halusinasi dengan cara pertama, yaitu dengan cara menghardik. Apakah Ibu masih ingat? Masih? Coba, apakah Ibu bisa memperagakannya? Bisa. Coba. Dengan cara menutup telinga sambil bilang, pergi, pergi, suara itu palsu, sampai suara itu hilang. Coba bisa diulangi tapi dengan suara yang lebih besar. Pergi, pergi, suara itu palsu. Wah, jadi karena Ibu sudah melakukannya dengan tepat, kita akan melakukan bagaimana cara menghilangkan halusinasi dengan cara kedua, yaitu dengan cara bercakap-cakap. Baik, Ibu, jadi kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan halusinasi dengan cara yang kedua, dengan cara bercakap-cakap. Nanti apabila suara itu datang lagi, Ibu bisa mencari perawat atau teman-teman, dan Ibu bisa mengatakan, tolong bisakah Ibu menemani saya berbicara? Nah, coba, apakah Ibu bisa mencontohkannya? Saya pergi ke orang, kalau suara itu datang, terus saya bilang, bisakah Anda mengajak saya berbicara? Ya, seperti itu. Coba bisa diulangi. Apakah Anda bisa mengajak saya berbicara? Ya, baik, seperti itu. Nah, baik, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah belajar cara menghilangkan halusinasi? Baik.
Nah, jadi ketika suara-suara itu terdengar, Ibu bisa menggunakan dua cara yang tadi. Nah, coba Ibu ingat-ingat, apa saja cara-cara untuk menghilangkan halusinasi yang tadi? Yang pertama itu kita menghardik, sama yang kedua bercakap-cakap. Nah, bagaimana cara menghardik itu? Coba bisa dicontohkan? Kita menutup telinga sambil bilang, pergi, suara itu palsu, sampai suara itu menghilang. Coba dicoba sekali lagi. Pergi, suara itu palsu. Baik, benar sekali ya. Nah, untuk cara yang kedua, Kita mengajak teman kita mengobrol. gimana coba? Bisakah Anda mengajak saya mengobrol? Nah, baik, itu tepat sekali ya. Nah, jadi cara yang dua cara yang tadi untuk menghilangkan halusinasi itu bisa Ibu lakukan. Untuk baik, itu saja Ibu. Permisi, nanti kalau Ibu ada yang Ibu butuhkan bisa panggil perawat ya Ibu. Nah, silakan. Terima kasih. Sekian video dari kami, cara-cara menghilangkan halusinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.